Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video yang berjudul Filsafat Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Imelda Friunita Manurung, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Indah Khairani dengan nomor NIM 421314161 dari kelas B, Prodi Pendidikan Biologi, Stambuk 2021, Universitas Negeri Medan. Mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang memaparkan beberapa materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu yaitu pengertian, yang kedua Pancasila menjadi sistem etika, yang ketiga aliran-aliran etika, yang keempat etika Pancasila, yang kelima alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar etika, yang keenam sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar etika, yang ketujuh esensi Pancasila sebagai sistem etika, dan yang kedelapan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Filsafat berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philein yang artinya cinta dan sophia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Selanjutnya yaitu etika. Etika merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila menjadi sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pembahasan yang ketiga yaitu aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan ini adalah teori etika yang berpendapat bahwa filsafat moral tidak pertama-tama berurusan dengan benar atau salahnya tindakan manusia menurut norma-norma atau prinsip-prinsip moral tertentu, melainkan dengan baik buruknya kelakuan atau watak manusia. Yang kedua, ada etika teleologis. Etika teleologis adalah teori yang menurutnya kebenaran suatu tindakan ditentukan oleh hasilnya. Faktanya, kata teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos, artinya akhir atau tujuan, dan logo artinya sains. Jadi, teori teleologis berfokus pada konsekuensi tindakan. Dengan kata lain, ini berteori bahwa tindakan kita menjadi benar atau salah secara moral bergantung pada kebaikan atau kejahatan yang dihasilkan. Dan yang ketiga yaitu etika deontologis. Etika deontologis adalah pendekatan etika yang berfokus pada benar atau salahnya tindakan itu sendiri, alih-alih memeriksa konsekuensinya atau pertimbangan lainnya. Jadi, ini adalah teori non-konsekuensi karena keputusan apakah suatu tindakan baik atau buruk tidak bergantung pada konsekuensinya. Pembahasan yang keempat yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pembahasan yang kelima yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar etika. Perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai dasar etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu karena korupsi akan bersih merajalela, karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain dan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Pembahasan yang keenam yaitu
sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar etika. Yang pertama ada sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundgesetz atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi kata mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Yang ketiga yaitu sumber politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Pembahasan yang ketujuh yaitu esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, dan juga menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtuitik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.